Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiyatul Malik. Kita akan bahas di nadom ke-4951. Ini nadom terakhir dari bab mu'rab dan mabni. Kita akan bahas bab ini sekaligus nanti kita akan bahas tata cara baca, karena ada komentar di grup ngaji kitab kuning, kalau disuruh disarankan, dimintain kalau ada tata cara membaca, karena sebagian nggak paham benar tentang Alfiyatul Malik. Sebenarnya Alfiyatul Malik itu mencakup semuanya, mencakup nahwu dan sorof, cara membacanya gimana, cara nahunya, sorofnya gimana, ini ada di kitab Alfiyatul Malik. Maka dari itu, kalau kita paham tentang ilmu nahwu dan sorof yang ada di kitab Alfiyatul Malik, insya Allah kita akan bisa membaca kitab kuning, insya Allah, asalkan benar-benar paham benar tentang ilmu nahwu dan sorof. Nanti akan saya bahas sedikit aja tentang cara bacanya, tentang jadi apa, ini menjadi apa, kok bisa dibaca doma, kok bisa dibaca nasab, kok bisa dibaca rofa, kok bisa dibaca jar, itu seperti apa, akan bahas sedikit aja biar nanti akan bisa paham juga bagi orang yang nggak terlalu paham tentang alfiyah atau paham yang masih belajar pertama, biar paham tata cara membacanya di sini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufi'lin akhirun minhu alif. Wa yufi'lin, saya akan bahas ini. Wa yufi'lin lan utawi pendine fi'il, ini jadi mubtada. Wa yufi'lin lan utawi pendine fi'il iku akhirun, ini jadi khobar. Akhirun tawi akhire minhu saking ayu fi'lin iku alif au wawun atau waw au yaun atau ya fa urifa, ada naibul fa'ilnya. Ini ada naibul fa'ilnya, yang naibul fa'ilnya ini yang kembalinya ke ayu fi'lin akhirun minhu alif au wawun yaun. Fa urifa maka den marwi apa ayu fi'lin akhirun minhu alif au wawun yaun mu'talan. Mu'talan hale fi'il mu'tal. Ini ya. Ini fa urifa langsung kembali mu'talan. Fa urifa maka den bari apa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw waun yaun fa mu'talan hale fi'il mu'tal atau hale kepanjangan huruf ilat, bisa. Jadi di sini kita jelaskan cara membacanya sedikit. Wa ayu fi'lin ini menjadi mubtada, maka dibaca dhamma kan. Marofa dibaca doma. Akhirun ini juga jadi khobar, maka dibaca doma. Ini jadi mubtada juga, mubtadanya khobarnya berupa alifun. Akhirun utawi akhire minhu saking ayu fi'lin, kembali ke ayu fi'lin. Ini ayu fi'lin yang dimaksud adalah fi'il mudhari, karena fi'il mudhari kan mu'rab. Alifun iku alif, ini jadi khobar kan mahalnya marofa, maka dibaca doma. Marofa au wawun atau wau au yaun atau ya, ini sama dibaca doma karena ini alif dengan jadi khobar. Fa urif, ini kan fi'il yang butuh naibul fa'il. Fa urif maka den warwi, ini kembalinya ayu fi'lin akhir min alif au waun, maka dapat diketahui tersebut muktalan, ini jadi hal itu maknanya kan manasab, jadi dibaca fathah. Muktalan mongko muktalan hale tadi fi'il muktal atau hale kepanjangan huruf ilat, bisa. Jadi cara membacanya seperti itu. Yang penting kan paham aja, kalau jadi mubtada maka dibaca doma marofa kan, kalau jadi khobar baca doma maharofa. Jadi ini karena dibaca tanwin, karena apa, nggak dimasukkan a, dibaca tanwin. Minhu kan huruf, minhu alifun, sebenarnya alifun karena khobar, maka dibaca tanwin karena nggak masukkan a. Awawun atau yaun, sebenarnya kalau paham ilmu nahwu sorof kapan cara membacanya seperti ini. Fa urif, ini kan fa urifa, ini kan ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya ya ayu fi'lin akhirun minhu alif aw waun yaun urifa. Jadi muktalan, jadi hal itu kan dia dibaca
fathah mal nasab kan, jadi famutalan, maka dinamakan fi'il muktal. Maka kalau paham nahu sorof, ya di sini kita bahas nahu sorof juga, maka akan paham juga cara membacanya. Secara otomatis akan paham cara membacanya. Jadi kita akan bahas setiap fi'il yang kemasukan dari alif, wawu dan ya maka dinamakan fi'il muktal. Di fi'il muktal, fi'il mudhari ini yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Contohnya kalau kemasukan alif seperti hanya yardo. Nih, kalau kemasukan ya seperti hanya yadu. Kalau kemasukan kemasukan wawu seperti hanya yadu, kemasukan ya seperti hanya yarmi. Dari sini paham ya? Ini dinamakan fi'il muktal. Kita masuk ke bait yang kedua. Fal alifa anwi fihi ghairul jasmi wa bi nasba ma kayatu yarmi. Ini fal alifa jadi maf'ul. Yang fi'ilnya fil amr itu dibuang karena sudah paham jadi maf'ul. Sebenarnya maknanya fal alifa mongko kira-kira sapa sira al alifa ing alif. Juru mengirakan ada alif. Anwi ai ini kan ada tegese. Ai tegese kira-kira sapa sira fihi ing dalam alif. Jadi ini aslinya fa anwi al alifa karena sudah paham, karena ini ada tegese, ada yang menjelaskan bayan dari ini, maka ini otomatis kan bermakna anwi al alifa. Dibuang karena sudah paham. Fa alifa ini kepada fathah mal nasab karena ini jadi maf'ul. Fa alifa anwi fihi ghairu jasmi ing dalam selainnya jazm. Fa alifa mongko kira-kira al alifa kira-kira sapa sira alifa ing alif anwi ay tegese kira-kira sapa sira fi ing dalam alif ghairu jasmi ing dalam liyane jazm, dalam liyane i'rab jazm. Wadi lan martalana sapa sira nasbama ing nasabe fi'il kayat yarmi, kaya lafaz yatu yarmi ya. Contohnya yatu yarmi, nanti kita bahas yatu yarmi. Kita maknain ini dulu. Ini langsung wa anwi, ini loncat ya. Wa anwi loncat sini, wa anwi lan kira-kira sapa sira arafah ing rafa. Ini kan dibaca fathah karena mal nasab kan jadi maf'ul maka dibaca fathah. Wa anwi lan kira-kira sapa sira arafah ing rafa fihima ing dalam fima yang dalam yatu dan yarmi, kembali yatu dan yarmi. Wahdif dan buang asoba ini jadi fil amar, karena fil amar maka mal jazm ini sukun, dibaca sukun. Jadi wahdif ini kan karena fil amar maka dibaca sukun. Tata cara bacanya kalau fil amar pasti sukun karena mal jazm. Wahdif buang asoba sira jasiman hale jazm. Salah sahuna ini dibaca fathah karena maf'ul. Salah sahuna ing telune alif, wawu dan ya. Ya, huruf ilat ini dikatakan ya. Kalau dalam posisi jazm maka dibuang alif, wawu dan ya. Tagdi nekana sapa sira hukman hukum in hukum lazima kang tetep. Ini jadi maf'ul. Tagdi nekana sapa sira. Jadi tagdi moko nekana sapa sira hukman ini jadi maf'ul maka dibaca fathah mal nasab kan. Lazimah jadi na'at. Na'at kan diikuti man'ut. Jadi na'at dan lazimah ikut juga dibaca fathah. Aslinya lazimah, cuman biar enak ini jazimah berarti dibaca lazimah biar enak dalam pengucapan syairnya. Dipahamnya tentang cara bacanya dan paham di sini. Kita akan bahas di sini tentang bait 3 ini tentang fi'il muktal. Jadi setiap fi'il yang kemasukan huruf ilat berupa alif, wawu dan ya maka dinamakan muktal. Contohnya kalau alif kan yardo, ini kemasukan alif. Kalau wawu yatu, kalau ya yarmi. Ini paham ya, kalau yang bait yang pertama ini paham ya. Bait yang kedua fal alifa anwi fihi ghairu jasmi wa bi nasbama kayat yarmi. Maka disuruh mengira-kirakan semua mahal rafa, nasab,
pokoknya selain jazm dikira-kirakan dengan alif. Kalau mal jazm maka bukan dikira-kirakan tapi dibuang, ini kan dibuang. Jadi dikira-kirakan jadi dikira-kirakan dengan alif selain jazm. Jadi bentar saya jelaskan lagi. Fal alifa an fi ghairi jazmi, dikira-kirakan dengan alif selainnya jazm. Dan wabdi kalau nasab itu suruh jelaskan. Nah, jadi kalau mahal pokoknya selain jazm maka dikira-kirakan dengan alif. Dan kalau mahalnya nasab maka disuruh menjelaskan, suruh menampakkan nasabnya tersebut sebenarnya yaitu yarmi. Contohnya kan ini, kalau kita bahas yang di bawahnya dulu. Wa rafa anwi ini kan loncat. Wa anwi lan nyelakena sapa sira ar-rafa ing rafa fihima ing dalam yaitu yarmi. Kalau rafa maka suruh mengira-kirakan. Ini kan sebenarnya kan fi'il itu kan cuma adanya rafa. Kalau rafa nggak kemasukan lan itu maka rafa. Kalau kemasukan lan maka menjadi nasab, nggak ada jar. Tadi salah keceplosan. Kalau rafa dia nggak kemasukan lam atau lan, nggak kemasukan huruf yang menyebabkan dia jazm atau nasab atau jazm atau nasab. Kalau dia kemasukan la maka dia akan sukun. Kalau kemasukan lan maka dia akan fathah, akan mahalnya mana nasab. Maka dari itu di sini dijelaskan kalau rafa ini suruh kira-kirakan. Yardo nggak kemasukan apa-apa maka kan kira-kirakan dengan alif. Ini kan yardo. Kalau rafa juga dikira-kirakan juga. Maksudnya kalau rafa dikira-kirakan di dalam lafaz yaitu yarmi. Jadi kalau contohnya kalau yang alif, jadi seperti hanya yardo ini kan dikira-kirakan dengan alif. Yardo. Contohnya kalau yang ghairul jazm, yang nasab seperti hanya lan yardo. Seperti hanya lan yardo ini kan, atau lan kenanya lanat wa. Lanat wa, lan kan masukkan lan kan ya kan jadi fathah, jadi nasab. Lanat wa. Jadi lanat wa, ini kan dibaca fathah suruh waqti nasbama kayak tu yarmi. Jadi kalau ini kemasukan yaitu kan lanat wa atau lan yadwa bisa. Lan yadwa bisa yaitu yarmi. Ini kalau mahalnya mahal nasab. Kalau mahal rafa ya kira-kirakan. Jadi seperti yaddo, yaddu, yarmi kan kira-kirakan. Kalau mahalnya jazm, ini mahalnya jazm maka disuruh membuang seperti hanya latatu. Latatu. Tapi ini mana? Tapi ini mana? Latatu. Abi. Mana pipi kok? Latatu. Nanya apa deh? Tapi mana pipiku?
tad'u. Ini la tad'u kan dibuang. Kalau dia dalam posisinya dia posisinya dia jazm, maka la tad'u dibaca la tad'u, dibuang wawunya. Sebenarnya lam yakhsha. Lam yakhsha. Lam yakhsha kan dibuang. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Nah, ini kan dibuang. Atau lam yad'u, sama lam tad'u, lam kemasukan lam kan, lam yad'u. Lam yakhsha, lam yad'u, sama dibuang wawunya kan. Pokoknya kalau dia jazm maka akan dibuang tiga-tiganya. Seperti lam yarmi sama, dia akan dibuang lam yarmi, dibacakan. Nah, ini kan yarmi kan, maka dibaca lam yarmi, dibuang. Kalau dia jazm maka ya-nya dibuang. Yarmi ini kan dibuang. Sebenarnya ini cukup singkat pembahasan ini tentang huruf ilat, tentang fi'il mu'tal. Kalau fi'il mu'tal kan kemasukan huruf ilat. Yang penting gini intinya, kalau dia di ma'rofa, ini kan pembahasan tentang fi'il mudhari'. Kalau dia ma'rofa maka akan dikira-kirakan dengan alif. Kalau yad'u, yarmi juga dikira-kirakan. Kalau dalam posisi nasab dia akan dijelaskan, seperti hanya lan nadwa, lam yadwa, lan yadwa. Ini dalam posisi nasab maka kemasukan lat maka akan dijelaskan lam yadwa. Sebenarnya sama kalau yarmi lan yarmiya. Kalau dia posisinya jazm maka dibuang lam yarmi, karena yarmi kan dibuang ya. La tad'u yad'u kan, lam yad'u, dibuang wawunya. Sebenarnya cuma itu aja. Jadi kalau dia posisinya jazm, penting kan intinya paham. Kalau dia posisinya dia jazm maka dibuang akhirnya. Kalau nasab maka dia akan dijelaskan dengan fathah, dengan dua. Kalau posisinya dia nggak ada kemasukan huruf lam atau lat, kemasukan huruf, maka akan dibaca rofa, kira-kirakan dengan rofa. Ini kan kira-kirakan yardo, dikira-kirakan dengan rofa, dikira-kirakan rofa. Jadi paham ya di sini ya. Kalau maksudnya dari pemahaman huruf ilat yang fi'il mudhari yang kemasukan huruf ilat di sini. Intinya seperti itu. Jadi intinya sangat simpel sekali tentang pembahasan ini. Yang penting intinya itu fi'il mudhari yang kemasukan huruf ilat dinamakan fi'il mu'tal. Posisi kalau nasab maka dijelaskan. Kalau posisi jazm dibuang akhirnya. Kalau posisi nggak kemasukan amil atau nggak kemasukan huruf, dia nggak masuk apa-apa, maka dikira-kirakan mahalnya ma'rofa. Jadi seperti itu pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang
an-nakira wal ma'rifat ini. Nakira dan ma'rifat. Kita akan bahas nakira dan ma'rifat pembahasan yang selanjutnya. Kita pembahasan yang murad dan makni cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas bisa ke komentar, kolom komentar, atau bisa ada yang mau nambahin, monggo kita diskusi bareng, kita ngaji bareng. Karena apa? Karena kita akan membahas ilmu tentang nahu sarf ini. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, insya Allah akan menjadi amal jariah juga. Kalau kita ajarkan, kita pahami dan kita ajarkan ke anak-anak kita, ke teman-teman kita, atau ke orang yang membutuhkan tentang ini kan nanti bisa digunakan untuk mengetahui apa ya, baca dalam sholat kita gimana, cara memanai kan paham. Kalau paham nahu sarf kan paham tentang apa yang ada di kandungan apa yang baca dalam sholat kita dari awal sampai akhir, kita paham maknanya kan akan mengantarkan kita kekhusyuan. Dan seperti baca doa dan sebagainya kan kalau paham maknanya akan mengantarkan kita kekhusyuan, sehingga kekhusyuan itu insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Karena orang khusyuk otomatis orang tersebut kan terhubung dan akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih dekat. Karena orang khusyuk ini akan insya Allah akan lebih dicintai Allah. Karena orang khusyuk itu akan lebih memanani dalam bacaannya. Mungkin sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.